Afan Ustadz izin bertanya. Kami berharap agar Anda menjelaskan dawabit, batasan-batasan perselisihan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Maksudnya adalah perselisihan yang tidak mengeluarkan orang yang berselisih tersebut dari lingkup Ahlus Sunnah. Masya Allah. Jadi perkara yang diperbolehkan, perselisihan di dalamnya adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh Ahlus Sunnah. Ada beberapa masalah yang diperselisihkan oleh sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah di dalam masalah-masalah yang maklum, sebagaimana telah terjadi perselisihan di kalangan salafus sholih dalam masalah itu, dan banyak sekali, seperti perselisihan mereka dalam masalah apakah ahlul mahsyar pada hari kiamat melihat Rabb atau tidak. Nah, ini termasuk perselisihan mereka yang belum maklum. Apakah melihat Rabb itu kaum mukminin saja atau kaum munafikun pun melihatnya juga, atau ahli mahsyar semuanya melihat Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini perselisihan mereka. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa ini adalah perselisihan antara Ahlus Sunnah yang tidak mengakibatkan orang yang berselisih dihukumi sebagai Ahlul Bid'ah. Inilah kaidah asalnya. Maka setiap permasalahan yang diselisihkan oleh salaf, seperti perselisihan mereka tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, juga perselisihan mereka tentang kafir tidaknya orang yang meninggalkan salah satu rukun Islam setelah dia meyakininya, dan perselisihan mereka tentang orang-orang yang meyakini tentang rukun Islam gitu ya, kemudian dia meninggalkan salah satu dari rukun Islam itu karena malas. Nah, semua itu permasalahan yang menjadi perselisihan di kalangan ulama Ahlus Sunnah. Maka orang-orang yang berpendapat dengan salah satu pendapat mereka tidaklah dihukumi sebagai Ahlul Bid'ah, walaupun kita yakin bahwa al-haq itu berada pada salah satu pendapat daripada ahlu ijtihad itu. Karena al-haq itu tidak mungkin berbilang. Al-haq jumlahnya satu. Fama ba'dal haqqi illa dhalalah. Disebut di sana al-haq bentuk mufrad, ad-dhalalah dalam bentuk jama'. Artinya kebenaran satu, kesesatan sangat banyak. Akan tetapi kita memberikan udzur, maaf kepada ikhwan kita yang berpendapat dengan pendapat yang ada pendahulunya dari salaf. Inilah batasan perselisihan yang diperbolehkan. Adapun sekarang, kebanyakan penuntut ilmu tidak mengetahui al-haq dalam banyak masalah. Mereka minim dalam mengetahui itu. Nah, terkadang ada sebagian Ahlus Sunnah atau yang menisbatkan diri kepada sunnah berpendapat dengan sebagian pendapat Ahlul Bid'ah. Maka orang tersebut, jika sunnah lebih dominan pada dirinya, maka secara umum dia termasuk Ahlus Sunnah. Dia berijtihad untuk mengetahui al-haq. Dia mengambil dalil dari nas-nas dan menghargai ucapan ulama salaf, mencintai Ahlus Sunnah dan ulamanya, serta berusaha untuk mengetahui yang hak. Kemudian dia berijtihad dan salah dalam ijtihadnya, maka dia diberi uzur, dimaafkan.
bagaimanapun kesalahan dia, ada uzur. Nah, kan tetapi biasanya terkadang kita bisa mensifatinya dengan kurang ilmu, jahil, kurang ilmu. Tapi memang tidak mengeluarkan dia dari ahlus sunnah, hanya saja dibilang bahwa dia kurang ilmu. Karena yang namanya kesempurnaan adalah kesempurnaan dalam ilmu, amal dan mutaba'ah. Mereka menginginkan yang hak, tapi terkadang terbatas ilmunya. Maka terkadang pendapatnya sesuai dengan sebagian pendapat ahlul bid'ah atau yang lainnya. Padahal bukanlah tujuan mereka adalah menyepakati ahlul bid'ah, tidak. Hanya saja mereka menyangka bahwa itulah yang benar. Maka orang semacam ini bisa kita sifati sebagai orang yang punya kekurangan dalam ilmunya, tapi jangan dihukumi sebagai ahlul bid'ah, karena mereka menginginkan yang hak tapi salah dalam memahami nas Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kaidah dalam masalah ini yaitu bahwa setiap orang yang berijtihad berdasarkan pokok-pokok atau tata cara ya ijtihad Ahlussunnah dalam istinbat dalil, mengambil dalil, kemudian dia salah dalam ijtihadnya, maka kesalahannya tersebut dimaafkan insyaallah. Dan tidak boleh orang tersebut dinisbahkan kepada bid'ah, karena sebagian kalian mengetahui bahwa sebagian ahlus sunnah terdahulu ada yang mensepakati sebagian pendapat ahlul bid'ah, seperti murji'atul fuqaha, dan sebagian mereka juga ada yang berpendapat sesuai dengan pendapat sebagian Asy'ariyah dalam beberapa penakwilan mereka, atau menyeleweng dalam sebagian masalah qadar. Maka mereka ini bersesuaian dengan ahlul bid'ah di dalam perkataan-perkataan mereka, tapi mereka tidak dinisbatkan kepada bid'ah karena mereka pada dasarnya di atas pokok-pokok akidah ahlus sunnah. Dan orang yang hidup zaman sekarang, khususnya penuntut ilmu atau orang yang hidup di negara yang jauh dari ulama, terkadang terjerumus dalam kesalahan yang betul-betul fatal, yang mana kesalahan itu bukan dalam masalah yang diperselisihkan oleh ahlus sunnah, tapi jika mereka masuk ahlus sunnah atau termasuk daripadanya dia ahlus sunnah, maka kita berikan uzur, maaf dalam kesalahannya, bukan karena kesalahan mereka sepele atau ringan, tapi karena mereka berijtihad untuk mengetahui yang hak, dan itulah hasilnya dari ijtihadnya, dia keliru, maka ada uzur. Tapi tentunya mereka pun wajib untuk belajar, menuntut ilmu lagi, berguru kepada ulama, dan kita nasihati tentunya agar kembali pada para ulama dan mengambil pendapatnya dalam rangka menghilangkan adanya perselisihan antar ahlus sunnah. Nah, saya rasa ini sangat cukup untuk menjawab daripada pertanyaan itu. Mudah-mudahan yang bertanya dan yang mendengar bisa memahami apa yang kita sampaikan.